saya Muhammad Ikhwan Rizky. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan standarisasi obat tradisional. Standarisasi itu apa? Standarisasi ini merupakan serangkaian prosedur, ya, cara pengujian dan parameter-parameter yang hasilnya itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dan menunjukkan mutu dari suatu bahan alam. Dan lingkup dari standarisasi ini meliputi yang namanya parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Jadi untuk parameter standarisasi sendiri itu terbagi atas dua bahan yang akan diujikan. Yang pertama adalah simplicia, yang kedua adalah ekstrak, ya. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan standarisasi simplicia, ya, terutama pada parameter spesifik, ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan identitas simplicia atau biasanya kita menyebut sebagai uji organoleptik, ya. Untuk identitas simplicia sendiri itu meliputi warna simplicia, bentuk simplicia, bau simplicia, dan rasanya. Nah, jadi dilihat dulu kira-kira sesuai tidak dengan monografi yang sudah ada. Kalau jahe ya harusnya kan bau jahe, ya. Kalau misalnya rimpang kunyit ya harusnya juga bau rimpang kunyit, ya. Warnanya juga harus sesuai, ya. Kalau itu jahe ya harusnya warnanya putih, ya. Dan kalau misalnya rimpang ya agak oranye kuning-kuningan, ya, harusnya seperti itu. Dan baunya juga harus sesuai, rasanya juga harus sesuai, ya. Kalau jahe ya agak pedes, ya, pasti rasanya. Jadi seperti itu. Dan identitas simplicia ini dapat menggambarkan karakteristik fisik dari simplicia yang diharapkan. Dan ini pengujiannya harus bersifat seobjektif mungkin, ya. Ini ada beberapa contoh, ya, pengujian suatu simplicia, ya, terkait dengan warnanya coklat, baunya khas, rasanya asam, dan bentuknya itu serbuk, ya, ketika memang dia sudah menjadi serbuk simplicia. Selanjutnya yaitu uji mikroskopik. Uji mikroskopik biasanya pengujian yang dilakukan menggunakan mikroskop, ya. Tujuannya ini untuk mengetahui bagian anatomi jaringan dari suatu tanaman atau simplicia tersebut, ya. Dan pengujian ini biasanya meliputi pemeriksaan fragmen tanaman seperti epidermis, berkas pengangkut, mesofil daun, dan lain-lain. Serta untuk pengujiannya ini biasanya menggunakan pengujian dilakukan secara melintang maupun membujur, ya, pada suatu jaringan tanaman tersebut atau pada satu simplicia. Tujuannya tentunya untuk memastikan bahwa tanaman tersebut memang asli yang harusnya kita gunakan, ya. Jadi tadi secara makroskopik, ya, kita lihat fisiknya, baunya, warnanya, bentuknya. Yang ini secara mikroskopik, ya, kita melihat lebih dalam lagi terkait dengan jaringan tanamannya, sesuai tidak dengan monografi atau buku literatur yang sudah ada. Kalau sesuai berarti tidak masalah. Ini untuk menjamin keaslian. Kalau ternyata yang kita proses tersebut bukan tanaman yang dimaksud, ya, ini tentunya akan jadi masalah. Makanya parameter spesifik ini memang akan bertanggung jawab terhadap khasiat yang dihasilkan. Berikutnya adalah pola kromatografi lapis tipis, ya. Pola kromatografi lapis tipis dari suatu simplicia ini akan memberikan informasi awal terkait dengan komposisi kimia yang terkandung dalam sampel dari pola KLT yang terlihat. Jadi ini semacam sebagai sidik jari, ya, dari suatu simplicia yang akan kita pakai. Artinya profilnya akan seperti ini. Meskipun kita tidak bisa memastikan senyawa yang dimaksud secara spesifik, ya, tetapi setidaknya kita dapat mengetahui perkiraan itu adalah golongan senyawa apa dan komposisinya. Artinya kira-kira seperti apa sih perbandingannya antara senyawa yang bersifat polar, non-polar, semipolar, itu dapat terlihat pada profil kromatografi ini. Dan pola KLT sendiri ini dapat diuji menggunakan lempeng silika gel dengan menggunakan fase gerak biasanya disesuaikan dengan yang ada di buku literatur. Misalnya untuk simplicia tertentu itu sudah tertera, itu harus menggunakan fase diam apa dan fase gerak apa dengan komposisi tertentu. Dan ini biasanya apabila sudah kita KLT lalu didapat hasilnya, maka hasil yang kita dapat itu kita akan bandingkan dengan hasil yang ada di farmakope herbal, ya. Apabila sudah sesuai hasilnya, maka artinya tanaman tersebut memang sudah sesuai terkait dengan kandungan senyawa atau komposisi senyawa yang ada di dalam tanaman tersebut, ya. Berikutnya adalah
kadar sari larut etanol. Untuk kadar sari yang larut di dalam etanol ini akan menunjukkan gambaran awal mengenai senyawa yang tersari dalam pelarut etanol. Dan kadar tersebut biasanya merupakan informasi awal terhadap kandungan senyawa kimia dari simplisia tersebut, karena sebagai senyawa kimia tersebut biasanya sudah mengalami difusi ya ke etanol. Jadi biasanya melalui penetapan kadar sari larut etanol bisa diketahui kira-kira senyawa-senyawa yang memiliki sifat yang mirip dengan etanol itu seberapa banyak. Ini juga jadi salah satu parameter spesifik dari suatu simplisia. Semakin besar kadar sari larut etanol, maka semakin besar senyawa kimia yang terlarut dalam pelarut tersebut. Dan ini juga biasanya akan berhubungan dengan nilai rendemen yang nantinya pada ekstrak nanti, seperti itu. Dan ini salah satu contoh kadar sari larut etanol dari daun tempuyung ya, hasil pengujian tempuyung yang berasal dari Magelang dan tempuyung yang berasal dari daerah Karanganyar. Diketahui memang ternyata kadar sari larut etanol itu berbeda ya di dua tempat ini ya, dan yang terbesar adalah yang berasal dari Magelang. Tetapi setelah dicek juga dibandingkan dengan farmakope herbal, ternyata keduanya ini lebih rendah ya dibandingkan yang dipersyaratkan di farmakope herbal. Artinya dia tidak memenuhi standar. Berikutnya adalah kadar sari larut air. Ini sama seperti kadar sari larut etanol, tetapi menggunakan pelarut air ya. Artinya di sini kita ingin melihat seberapa besar kandungan senyawa yang memang memiliki kelarutan yang sama dengan air atau bersifat polar ya. Kita masuk ke parameter spesifik lainnya yang harus ditentukan terhadap suatu simplisia. Yang berikutnya adalah kandungan kimia atau marker. Jadi ini merupakan suatu penetapan kadar dari senyawa metabolit sekunder, dan itu merupakan salah satu parameter yang harus dipenuhi untuk suatu simplisia tersebut bisa dianggap terstandar. Jadi terkait dengan senyawa metabolit sekunder yang ditetapkan kadarnya biasanya merupakan golongan senyawa yang umumnya bertanggung jawab terhadap khasiat farmakologis yang dihasilkan, atau biasanya paling besar terdapat pada simplisia tersebut ya. Dan kalaupun dua alternatif tersebut tidak bisa, maka bisa juga digunakan senyawa yang umum terdapat pada famili atau genus dari tanaman tersebut. Dan diharapkan memang kandungan kimia yang terdapat pada simplisia itu konstan antara suatu tanaman yang sama ya. Dan hal itu pun nantinya kalau misalnya tidak konstan itu akan berpengaruh terhadap aktivitas dari suatu simplisia tersebut. Dan kadar yang konstan ini nantinya akan membuat suatu simplisia tersebut terjamin aktivitasnya. Jadi kalau misalnya kadarnya konstan, maka aktivitasnya juga konstan ya, meskipun tanaman tersebut diambil dari wilayah atau tempat yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya tanaman itu di tempat yang berbeda, tetapi kadar dari kandungan kimianya itu ternyata sama dengan di tempat lain, maka itu juga bisa digunakan. Dan kandungan kimia ini dapat ditetapkan kadarnya secara selektif maupun non-selektif ya, khususnya pada simplisia ini. Dan untuk penetapan kadar secara selektif itu dapat dilakukan menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, selain itu juga dapat digunakan gas kromatografi atau kromatografi gas. Ini juga bisa menetapkan kadar suatu senyawa secara spesifik ya. Tetapi biasanya di farmakope herbal itu juga diperbolehkan menetapkan kadar secara non-selektif. Artinya penetapan kadar ini berlaku untuk flavonoid total, fenol total. Jadi artinya tidak selalu senyawa tunggal yang ditetapkan kadarnya, karena ketika menggunakan alat seperti spektrofotometri VIVIS maupun metode gravimetri, itu tentunya senyawa yang ditetapkan itu tidak bisa tunggal. Ya, meskipun standar yang digunakan itu adalah standar senyawa tunggal, tetapi yang akhirnya ditetapkan kadarnya atau yang terbaca itu tentunya senyawa yang memiliki sifat dari struktur yang sama ya. Jadi biasanya untuk penetapan kadar secara selektif itu masih bisa disebut ya, misalnya kadar quercetin yaitu masih bisa disebut. Tetapi ketika dia non selektif, maka quercetin itu biasanya memang dijadikan standar ya ketika menggunakan spektro, tetapi nanti
hasil yang didapat dari penetapan kadar simplisia ini nanti tidak disebut penetapan kadar quercetin, tetapi disebutnya penetapan kadar flavonoid total. Artinya total seluruh flavonoid akan terbaca pada alat tersebut ya, dan akan menggambarkan jumlah kadar dari flavonoid total yang ada di dalam suatu simplisia tersebut ya. Jadi kalau flavonoid total berartinya adalah seluruh senyawa yang termasuk golongan flavonoid akan terbaca di sana ya. Dalam artian itu berarti akan ditotalkan kadarnya. Maka nanti hasilnya adalah misalnya terkandung 5,4% flavonoid total ekivalen quercetin. Artinya ditetapkan menggunakan quercetin untuk penetapan kadarnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa ditetapkan secara selektif ya, bisa ditetapkan secara non selektif. Dan untuk metode penetapan kadar secara non selektif itu sudah tertera di Farmakope Herbal Indonesia untuk penetapan kadar flavonoid total dan penetapan kadar fenol total. Untuk penetapan kandungan kimia ini biasanya memang banyak dijadikan sebagai tema penelitian oleh mahasiswa ya, baik itu untuk menetapkan kadar flavonoid maupun kadar fenol atau fenolik dalam suatu simplisia maupun dalam ekstrak ya. Dan biasanya marker yang digunakan, marker ini adalah senyawa standar yang dipakai ya, yang digunakan itu tergantung dari ketersediaan yang ada. Biasanya untuk flavonoid itu menggunakan quercetin, untuk tanin biasanya menggunakan katekin, flavonoid total tadi sudah ya quercetin, untuk fenolik total itu menggunakan asam galat ya. Dan untuk yang penetapan kadar lain biasanya diwakili oleh salah satu senyawa yang memang dominan atau umum terdapat dalam suatu tanaman untuk golongan tertentu ya. Berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah penetapan susut pengeringan ya. Untuk penetapan susut pengeringan ini biasanya digunakan menggunakan metode titrasi ataupun metode destilasi atau metode gravimetri. Tujuan dari parameter ini adalah memberikan batasan maksimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam suatu simplisia. Dan penetapan kadar air biasanya ini penting untuk menjaga kualitas dari bahan tersebut ya, baik itu simplisia maupun ekstrak. Karena apabila kadar airnya itu terlalu besar di dalam simplisia, itu biasanya pada proses penyimpanan itu tidak bisa dalam jangka waktu lama ya, karena biasanya media yang lembab itu menjadi salah satu tempat pertumbuhan dari mikroba maupun kapang. Parameter non-spesifik berikutnya yang biasanya ditentukan atau ditetapkan parameternya yaitu kadar abu total ya. Kadar abu total ini memiliki prinsip yaitu bahan yang dipanaskan pada temperatur tertentu dan menyebabkan senyawa organik serta turunannya itu terdestruksi dan menguap, sehingga tertinggallah unsur-unsur mineral atau anorganik yang ada di dalam bahan tersebut, termasuk simplisia yang akan ditetapkan kadar abu totalnya. Tujuan dari parameter ini adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal maupun eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya suatu simplisia ya, apabila memang itu simplisia yang ditetapkan. Dan yang dimaksud dengan kandungan mineral internal itu adalah mineral yang memang sejak awal sudah ada pada tanaman atau bahan tersebut. Ya, jadi kan kalau misalnya di dalam suatu tanaman itu memang sudah ada mineralnya. Dan di sini juga nanti akan diketahui juga mineral eksternal, dan mineral internal dan eksternal ini akan diketahui secara total dia. Ya, kalau mineral eksternal biasanya mineral-mineral yang memang bisa masuk ke dalam simplisia tersebut selama proses pembuatan simplisia. Misalnya kita menggunakan alat yang memang alat itu nantinya bisa mencemari suatu simplisia, itu akan nanti itu meningkatkan jumlah kadar abu total ya dari suatu simplisia tersebut. Berikutnya adalah kadar abu tidak larut asam. Kadar abu tidak larut asam ini memang diperoleh dari penetapan kadar abu total sebelumnya. Nah, biasanya memang ini merupakan langkah lanjutan ya dari penetapan kadar abu total tersebut ya. Dan biasanya memang kadar abu tidak larut asam ini memang menggambarkan keberadaan tanah, pasir maupun silikat yang di sana itu memang mengganggu ya apabila terkonsumsi oleh manusia. Dan pasir merupakan silikat yang dia itu tidak terbakar ya selama proses pengabuan ya menggunakan alat yang tadi ya, seperti itu. Dan cara kerjanya biasanya
abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu total itu dididihkan menggunakan 25 mili asam klorida encer pekat ya selama 5 menit. Bagian yang memang tidak larut dalam asam nantinya itu dikumpulkan dan dicuci dengan air panas ya. Berikutnya kita masuk ke standarisasi ekstrak. Ya, standarisasi ekstrak ini biasanya lebih sedikit ya karena memang cukup banyak ya parameter-parameter pada standarisasi dari Simplicia sebelumnya. Dan untuk standarisasi ekstrak sendiri yang pertama adalah standarisasi ekstrak ya lingkup parameter spesifik yaitu persen rendemen. Jadi persen rendemen ini perlu diketahui untuk mendapatkan jumlah bobot hasil senyawa yang tersari dari suatu Simplicia atau sampel dengan pelarut tertentu. Biasanya pelarutnya itu sudah ditetapkan di farmakope herbal untuk tanaman-tanaman yang memang sudah tercantum di farmakope herbal. Memang kebanyakan yang digunakan adalah etanol 70% ya. Meskipun ada beberapa tanaman yang juga menggunakan etanol 96% sebagai penyari ya untuk proses pembuatan ekstraksi. Baru nanti rendemennya dihitung. Ya, rendemen dapat berguna ketika akan dilakukan pembuatan ekstrak ya pada waktu yang berlainan. Jadi misalnya kita mendapat persen rendemen 10% ya, lalu kita ingin membuat suatu ekstrak 10 gram, maka kita dapat menentukan nanti itu seberapa Simplicia yang harus kita pakai ya untuk proses pembuatan ekstrak tersebut ya. Kalau memang parameter itu sudah distandarisasi, artinya memang kita sudah tahu bahwa untuk tanaman tersebut rendemennya adalah sekian ya, maka itu sudah bisa nanti itu kita balik prosesnya ya. Ketika kita memerlukan suatu ekstrak, kita bisa memperkirakan berapa Simplicia yang harus disiapkan. Dan rendemen ini juga menggambarkan senyawa yang dapat tersari dari suatu sampel terutama Simplicia. Jadi ketika yang tersari itu berbeda-beda ya, padahal pada tanaman yang sama, maka itu akan menjadi masalah ya, karena rendemen ini pun nantinya menjadi dasar dalam kita menentukan dosis ya biasanya pada pengujian praklinik ya, kalau untuk yang di hewan uji. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah parameter spesifik pada ekstrak, yaitu pemerian ekstrak. Pemerian ekstrak ini meliputi bau, bentuk, rasa, dan warna. Biasanya pemerian ekstrak dilakukan menggunakan panca indera dengan bantuan probandus ya biasanya atau subjek manusia. Dan untuk pengamatan biasanya dilakukan 15 menit setelah dia atau ekstrak tersebut dibuka atau terpapar dengan udara. Karena tidak bisa ya tertutup rapat dibuka, itu baunya pasti sangat menyengat ya. Jadi dibuka dulu, dibiarkan sebentar selama 15 menit baru dicium baunya. Jadi seperti itu ya untuk ekstrak ini. Dan analisis dan penyajian data biasanya bau dan rasa Simplicia memang digambarkan secara deskriptif ya, misalnya berbau khas, rasanya asam misalnya, atau rasanya pahit sekali, itu digambarkan dalam gambaran secara deskriptif ya. Berikutnya penetapan kadar atau kandungan kimia dari ekstrak. Jadi mirip seperti pada Simplicia, pada ekstrak juga ditetapkan lagi kadar senyawanya. Nah, apabila pada Simplicia memang menggunakan spektrofotometri UV vis, maka sebaiknya memang pada ekstrak juga menggunakan spektrofotometri UV vis ya. Meskipun demikian, tetapi nanti kadarnya tentunya berbeda ya, karena pada Simplicia itu kan adalah kadar terhadap Simplicia, sedangkan pada ekstrak ini kadar terhadap berat ekstrak yang akan diuji atau yang akan dianalisis ya. Dan kandungan kimia dari ekstrak ini dapat menggunakan seperti tadi ya. Kalau misalnya memang yang selektif itu bisa menggunakan HPLC, GC. Apabila yang non selektif memang bisa menggunakan spektrofotometri UV vis ya, karena memang HPLC ini tentunya lebih mahal ya dibandingkan spektrofotometri UV vis. Meskipun pada perkembangannya ada juga yang menggunakan KLT densitometer ya. Dan prosedur pengujiannya hampir sama dengan sampel Simplicia, tidak ada yang berbeda ya, sama dilarutkan biasanya, lalu dibikin kurva baku juga, lalu nanti akhirnya ditambahkan preaksi apabila memang harus menggunakan preaksi ya, itu juga sama. Dan untuk flavonoid biasanya ketika menggunakan quercetin akan digunakan preaksi AlCl3, sementara untuk fenol total yang menggunakan standar asam galat biasanya memang menggunakan preaksi Valencio-Sheltau. Dan untuk tanin apabila dia menggunakan katekin maka biasanya digunakan preaksi berupa
vanilin ya, seperti itu. Dan penetapan kadar menggunakan tetap seperti Simplicia menggunakan pembanding ya, seperti itu. Dan penyebutannya sama, yaitu kadar flavonoid total, fenol total, tanin total ya, terutama apabila menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Baik, berikutnya di sini yaitu penetapan kadar air. Ini merupakan salah satu parameter non spesifik dari suatu ekstrak, dan biasanya ini memang harus ditetapkan kadarnya ya. Jadi di sini juga ada penetapan kadar air ya. Kadar air ini nantinya akan menggambarkan seberapa banyak kandungan air yang ada di dalam suatu ekstrak tersebut. Jadi kalau misalnya memang kadar airnya itu terlalu tinggi, maka itu akan menjadi masalah. Dan penetapan kadar air biasanya pada ekstrak ditetapkan menggunakan prinsip destilasi Toloina. Dan penetapan kadar air ini bertujuan untuk memberikan gambaran air yang terdapat pada suatu ekstrak. Kalau misalnya kadar airnya memang terlalu tinggi pada ekstrak, misal di atas 10%, itu biasanya akan mengganggu proses penyimpanan dari suatu ekstrak tersebut ya. Dan bobot dari ekstrak itu tentunya nanti akan berbeda-beda ya, ketika kadar airnya juga terlalu jauh ya antara suatu ekstrak dengan ekstrak yang lain yang padahal itu pada satu tanaman yang sama. Dan metode yang digunakan untuk penetapan kadar air itu menggunakan destilasi Toloina dengan menggunakan bantuan Toloina. Biasanya memang Toloina ini memang digunakan karena dia dapat menguapkan air yang memiliki titik didih lebih tinggi daripada air. Baik, ini adalah contoh hasil dari standarisasi ekstrak dari beberapa penelitian yang ada ya. Bisa kita lihat rendemennya misalnya 11,4%, yang dari Magelang, dari Karanganyar 8,16% ya. Dan ada acuannya ya. Terus juga organoleptisnya bagaimana, kadar sari larut etanol, lalu kadar flavonoidnya. Di sini kebetulan menggunakan luteolin ya, yang termasuk juga flavonoid ya. Dan kadar airnya juga diketahui, kadar abu total, abu tidak larut asam ya, termasuk juga di dalamnya cemaran logam, yaitu juga diketahui. Jadi seperti itu. Dan untuk pembahasan terkait dengan cemaran logam serta terkait dengan cemaran mikroba itu akan dibahas di video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan standarisasi. Semoga semua dapat memahami ya terkait dengan standarisasi dari suatu Simplicia dan ekstrak yang merupakan bahan baku dari pembuatan obat tradisional. Nantinya ketika dia dibuat dalam bentuk sediaan itu pun nanti akan diuji mutunya ya, sesuai dengan aturan BPOM. Jadi ada sendiri nanti itu untuk misalnya tablet itu seperti apa tingkat kekerasannya, itu sudah diatur ya berdasarkan aturan yang sudah ada. Jadi pembahasan hari ini memang terbatas hanya untuk standarisasi dari Simplicia dan ekstrak yang merupakan bahan baku dari obat tradisional. Itu yang bisa saya sampaikan bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terus membaca ya buku, jurnal, termasuk juga info-info yang berkaitan dengan standarisasi, karena memang setiap tahun biasanya ada kebijakan terbaru dari pemerintah terkait dengan penggunaan dari obat tradisional. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.